Selanjutnya, bagaimana kita melihat atau mengetahui suatu unsur-unsur itu bisa berikatan atau prosesnya untuk membentuk suatu ikatan. Maka ada ilmuwan yang bernama Lewis menggambarkan bagaimana caranya suatu unsur atau atom itu bisa berikatan dengan yang namanya struktur Lewis. Di mana dalam struktur Lewis itu ada namanya lambang titik Lewis, yaitu terdiri dari lambang unsur dan titik-titik yang menggambarkan elektron valensi. Misalnya untuk Cl ini. Cl ini kalau Cl sendiri itu namanya lambangnya, lambang unsur, sedangkan yang XX ini, X kecil-kecil ini, boleh X, boleh titik, terserah ya. Yang S kecil-kecil ini namanya elektron valensi. Berarti ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Cl memiliki jumlah elektron valensi sebanyak 7. Selanjutnya Na punya 1X, berarti jumlah elektron valensi Na itu sama dengan 1. Terus Mg punya 2X, berarti jumlah elektron valensi Mg sama dengan 2. Bagaimana kita bisa mengetahui jumlah elektron valensi masing-masing unsur? Yaitu pakai konfigurasi elektron. Sudah saya tekankan dari awal bahwa konfigurasi elektron ini sangat penting untuk bab-bab atau materi-materi selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan struktur Lewis suatu molekul atau senyawa? Yang pertama, menuliskan kerangka strukturnya, di mana atom dengan keelektronegatifan terkecil menempati posisi di tengah atau posisi sebagai atom pusat, kecuali untuk H dan F biasanya itu menempati posisi di ujung pada struktur Lewis. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Yang kedua, menghitung jumlah elektron valensi total dari semua atom termasuk jumlah muatannya. Termasuk jumlah muatannya ini adalah untuk ion-ion poliatomik. Jadi yang ketiga, melengkapi oktet dari semua atom kecuali atom H. Kenapa atom H nggak bisa oktet? Karena atom H itu maksimal bisa menampung hanya 2 elektron. Jadi untuk memenuhi suatu kestabilan bukan oktet tapi duplet, yaitu 2 elektron saja. Contohnya, yang pertama, gambarkan struktur Lewis dari NF3. Dari langkah pertama tadi saya atom mengetahui keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan. Di situ atom yang berikatan kan ada N, nitrogen sama F, yaitu fluor. Atom N kurang elektronegatif dibandingkan F. Di mana cara melihat keelektronegatifan? Untuk seperti yang materi-materi di awal yang di SPU itu kan ada namanya skala Pauling di keelektronegatifan. Lihat di situ, siapa yang lebih kecil? Yang lebih kecil berarti dia kurang elektronegatif. Kalau dia kurang elektronegatif, maka dia berposisi sebagai atom pusat. Berarti N ini berposisi sebagai atom pusat. Karena apa? Karena si N kurang elektronegatif dibandingkan si F. Sedangkan posisi F-nya ini boleh nggak kayak gini? Boleh kayak gini. Boleh, nggak harus kayak gini ya. Terserah mau menggambarkannya. Yang kedua, konfigurasi elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Kenapa kita harus mengetahui konfigurasi elektronnya? Karena untuk mengetahui jumlah elektron valensi masing-masing atom yang berikatan. Misalnya ini kan atom yang berikatan nitrogen sama fluorin, yaitu N sama F. Untuk N, konfigurasi elektronnya kan 1s2, 2s2, 2p3. Maka jumlah elektron valensi di kulit terluar. Kulit terluarnya kan kulit 2s sama 2p ini. Jadi jumlah elektron valensinya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang F 1s2, 2s2, 2p5. Berarti jumlah elektron valensinya adalah yang di kulit Pi 2s sama 2p, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Untuk jumlah elektron valensi total 5,
5 ini punyanya nitrogen, 3 ini karena jumlah F-nya 3, 7 ini elektron valensinya si F sama dengan 26. 5 ditambah 3 kali 7 21, 5 ditambah 21 sama dengan 26. Yang ketiga adalah menggambarkan sekaligus melengkapi aturan oktet pada atom-atom yang berikatan. Misalnya ini, untuk F sama N. N ini kita lihat jumlah elektron valensinya sudah oktet apa belum. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah benar, sudah oktet. Untuk yang F sudah oktet apa belum? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah. Kalau semuanya sudah ini, kita lihat jumlah elektron valensi totalnya 26 apa bukan? Kalau belum 26 berarti struktur yang Anda ajukan belum benar. Maka dihitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti kalau jumlah elektron valensi totalnya sudah 26, maka struktur seperti ini yang Anda ajukan ini berarti sudah benar. Contoh yang kedua, gambarkan struktur dari CO3 2-. Yang sini tuh harusnya 2- ya, Rek. Yang ini. Langkah yang pertama, atom C kurang elektronegatif dibandingkan O, yaitu yang pertama mengetahui keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan, yaitu antara C dan O. C dan O yang kurang elektronegatif adalah yang C. Jadi yang nanti sebagai atom pusatnya yang di tengah-tengah adalah yang C. Yang ini. Sedangkan yang O ini yaitu sebagai yang mengelilingi atom pusat. Strukturnya boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Atau boleh juga kayak gini. Terserah ya. Yang penting C-nya 1, O-nya 3. Yang kedua, mengetahui konfigurasi elektron dari masing-masing atom dan yang berikatan, yaitu antara C dan O. Di situ atom C konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Jadi elektron valensinya yaitu di kulit yang paling luar, yang 2s sama 2p. Jadi elektron valensinya yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sedangkan yang O konfigurasi elektronnya berakhir di 2s sama 2p. Berarti kulit terluarnya yaitu yang 2s sama 2p. Jadi jumlah elektron valensinya yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk jumlah elektron valensi total yaitu 4. 4 ini punyanya C. 3 dikali 6. 3 itu karena jumlah O-nya 3. 6 ini adalah elektron valensinya O. 2 ditambah 2 ini, 2 itu dari 2-, muatannya yang atas tadi. Jadi jumlah elektron valensi totalnya yaitu 24. Yang ketiga yaitu melengkapi oktet. Kenapa? Di sini yang beda dari yang contoh soal di atas yang nomor 1 tadi, di sini ada ikatan ini. Kan tadi kalau yang atas kan mesti jumlahnya yang gini, kalau nggak gitu gini, mesti hanya 2 ini. Sedangkan di sini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Dalam suatu ikatan boleh jumlah elektron yang digunakan itu 4 atau maksimal 6. Boleh untuk mencapai kestabilan yaitu 8 elektron oktet. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur bagaimana suatu atom yang berikatan itu bisa mencapai oktet itu bagaimana. Kalian harus bisa pandai-pandai mengatur. Yang O di sini kan
hanya 2 ikatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan O yang di sebelah sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bedanya O yang sebelah sini sama O yang sebelah sini, kalau yang sini yang gunakan ikatan bersama cuma 2 elektron, yang di sini ada 4 ikatan elektron. Jadi kalau misalnya strukturnya kayak gini, maka semua atom C dan O bisa 8 elektron, yaitu bisa oktet. Kalau misalnya nanti, kenapa di sini harus 4 yang digunakan elektron? Kalau cuma 2 gimana? Kalau misalnya cuma 2 di sini C, O ya, misalnya 2 ya, 1, 2, di sini cuma 2 juga. Terus yang bawah cuma 2 juga. Maka yang di sini nanti, ini nanti jumlah elektronnya kurang dari 8. Berarti 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Setelah itu, hitung jumlah elektron valensi total dalam suatu ikatan. Benar nggak 24? Kalau belum 24 berarti struktur yang Anda ajukan belum benar. Sekian materi kestabilan dan Lewis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.